Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lusanton Maluvia. Sekarang aku berada di kelas standar industri SMK Negeri 1 Cilengsi yang bekerja sama dengan PT 4IT Asta Solusindo. Jadi di video kali ini aku akan membahas akses mikrotik. Nah, di sini yang pertama ada Winbox. Winbox merupakan utilitas berbasis grafis atau GUI yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk meremote, mengonfigurasi, dan memantau perangkat Mikrotik router OS secara cepat, mudah, dan ringan. Fitur utamanya adalah yang pertama, memungkinkan pengatur router Mikrotik melalui antarmuka grafis atau GUI yang mudah digunakan. Yang kedua, dapat menetapkan manajemen bandwidth untuk membatasi kecepatan jaringan. Yang ketiga, mampu melakukan pemblokiran situs web tertentu untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang terakhir ada mempermudah pekerjaan dengan fitur manajemen jarak jauh dan memungkinkan konfigurasi dari lokasi manapun. Yang kedua ada Webfig. Webfig adalah utilitas berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengonfigurasi router melalui web browser tanpa perlu aplikasi tambahan. Akses dilakukan dengan memasukkan alamat IP router. Contohnya ini, pada kolom pencarian browser. Selanjutnya ada Command Line Interface atau CLI. Antarmuka berbasis teks untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Memungkinkan pengguna menjalankan perintah, mengelola file, dan mengatur konfigurasi komputer secara cepat dan efisien. Fungsi utamanya adalah yang pertama, ada mengelola file, yaitu dengan cara membuat, menyalin, memindahkan, dan menghapus file atau direktori, seperti contohnya link di artikel UMSU. Yang kedua ada mengonfigurasi sistem, yaitu dengan mengubah pengaturan sistem operasi. Yang ketiga ada menjalankan program, yaitu dengan mengeksekusi aplikasi atau skrip dengan perintah spesifik. Nah, yang terakhir ada otomatisasi tugas, yaitu menggunakan skrip seperti bash untuk melakukan serangkaian perintah secara otomatis. Nah, di sini ada SSH atau Secure Shell. SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan kriptografi yang menyediakan metode akses jarak jauh aman dan terenkripsi untuk mengelola sistem, router, ataupun server. Nah, ini digunakan untuk yang pertama, remote konfigurasi, yang kedua, administrasi jarak jauh, dan yang ketiga, manajemen router dari koneksi yang berbeda. Selanjutnya ada Telnet. Telnet atau Teletype Network adalah protokol jaringan client-server berbasis TCP/IP yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengontrol komputer atau perangkat jaringan, seperti router atau switch, dari jarak jauh, remote, menggunakan antarmuka teks. Nah, di sini ada MAC Telnet. MAC Telnet adalah metode akses jarak jauh khusus untuk mengakses dan mengelola perangkat mikrotik, yaitu router atau switch, secara langsung menggunakan alamat MAC atau MAC address. Nah, meskipun perangkat tersebut tidak memiliki alamat IP yang dikonfigurasi atau berada di luar subnet jaringan yang sama. Selanjutnya, ada akses router board dengan Winbox. Winbox dianggap sebagai cara paling mudah, populer, dan intuitif untuk mengakses serta mengonfigurasi router mikrotik atau real device. Nah, Winbox adalah aplikasi native berbasis Windows. Namun, pengguna macOS dan Linux dapat menjalankan Winbox menggunakan aplikasi pihak ketiga yang berfungsi sebagai emulator atau compatibility layer. Nah, di sini ada akses router virtual PNetLab dengan Winbox. PNetLab itu sama dengan Professional Network Emulator to Lab, yang berartikan platform emulator jaringan berbasis web yang gratis dan open source. Dirancang untuk mensimulasikan berbagai perangkat jaringan, seperti contohnya router, switch, atau firewall, dari berbagai vendor, seperti Cisco, Mikrotik, dan Juniper. Pertama-tama kita langsung buka PNetLab, lalu kita login dan pencet yang ini karena kita sudah ditambahin. Kita pencet, terus open. Oke, ini udah terbuka. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih node,
kita pilih yang Mikrotik Router OS. Oke, di sini kita scroll, lalu yang bagian Kemu optionnya kita blok, lalu kita hapus. Scroll lagi, lalu pencet yang save. Lalu kalau sudah, kita klik kanan lagi. Kemudian kita pilih bagian network. Karena kita di sini berandai-andai ISP, maka kita ganti jadi ISP. Dan jangan lupa juga yang bridge-nya kita ganti jadi manajemen cloud. Lalu save. Terus kita pindahin, kita rapihin. Lalu kita sambungin. Ininya Ether 1, langsung kita save aja. Kita play. Lalu kita double klik untuk ke bagian terminalnya. Jangan lupa yang bagian HTML konsolnya diklik dulu. Lalu kita ulang dan kita bisa masuk ke terminalnya. Lalu kita klik enter. Habis itu enter lagi, passwordnya kosongin aja, terus enter. Nah, di sini kita klik N, kita ketik N. Kita enter lagi. Habis itu kita ketik IP address print. Enter. Karena belum muncul, coba kita ininya dibesar kecilin dulu. Lalu kita ketik ulang IP address print, lalu kita enter. Kalau sudah muncul IP address-nya, lalu kita buka Winbox-nya. Kita cari Winbox, lalu kita klik yang apps. Kita refresh dulu, lalu kita klik yang IP address yang tadi di Paynet Lab, pencet cancel, dan selesai. Selanjutnya, menerapkan hostname dan IP address pada Winbox. Menerapkan hostname dan IP address pada Winbox itu bertujuan untuk memberi nama pada router, agar mudah dikenali dan memberi alamat jaringan agar router dapat terhubung serta berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya. Yang pertama, mengatur hostname. Caranya, buka Winbox dan login ke router Mikrotik. Selanjutnya, pilih semua sistem, klik identity, masukkan nama router, hostname, klik OK atau apply. Yang kedua, pengatur IP address. Caranya, pilih menu IP, klik addresses, klik tombol add, dan masukkan IP address. Contohnya, 192.168.10.1/24. Nah, terakhir, pilih interface, misalnya Ether 1. Quickset adalah fitur Mikrotik Router OS yang digunakan untuk mengatur router dengan cepat dan sederhana. Fitur utama yang dapat diatur dalam Quickset adalah yang pertama, Internet atau WAN, pengaturan koneksi ke ISP, baik menggunakan DHCP client, PPPoE, atau IP statik. Yang kedua, ada Wi-Fi atau wireless, pengaturan nama jaringan, SSID, frekuensi, dan password Wi-Fi. Yang ketiga, ada password router, mengubah password login admin router untuk keamanan. Yang keempat, ada mode router, yaitu mengubah fungsi router seperti home AP, CPE, PTP bridge. Yang keempat, ada mode router, yaitu mengubah fungsi router seperti home AP, CPE, PTP bridge, atau CAP. Yang terakhir, ada local network atau LAN, mengatur IP address LAN, DHCP server, dan NAT atau Network Address Translation untuk berbagi internet.
Nah, di sini yang terakhir ada konsep serial console. Konsep serial console adalah metode menghubungkan komputer ke router menggunakan kabel khusus untuk konfigurasi langsung. Serial console digunakan ketika satu, router belum memiliki IP. Yang kedua, router error. Dan yang terakhir ada router tidak bisa diakses lewat jaringan. Jadi, teknisi bisa langsung masuk ke router melalui kabel. Oke, segitu aja video dari aku kali ini. Semoga mudah dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.